Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Pada pagi hari ini saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Markus awal-awal kemarin itu. Ialah niat. Ada beberapa niat yang diterangkan oleh beliau. Satu di antaranya itu ingat saya adalah tentang betapa pentingnya bersedekah. Kita ini di dalam bulan puasa itu bulan pendidikan sebetulnya. Bulan untuk membiasakan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan sehari-hari sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, seorang yang bertakwa, ialah memberi kepada orang lain atas apa yang kita miliki yang disebut dengan sedekah. Sebetulnya ini jelas sekali dan bapak-bapak sekalian, perintah agar kita itu peduli memberikan apa yang kita miliki itu kepada orang lain. Itu diterangkan di surat Al-Lail. Kenapa kok disebut surat Al-Lail? Lail itu malam. Lail itu malam. Di sana diterangkan dengan jelas manfaat daripada sedekah. Sedekah itu manfaatnya apa? Sedekah itu ternyata bukan saja bermanfaat untuk orang yang kita beri, tetapi besar sekali manfaatnya bagi kita yang memberi. Jadi yang memberi pun untung besar sebetulnya lewat sedekah ini. Hanya memang sedekah ini kalau tidak terbiasa itu juga berat. Memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, kalau tidak terbiasa itu berat. Karena itulah maka harus kita biasakan. Dan bersedekah itu tidak harus nunggu kalau kita ini kaya raya. Tetapi kita berikan yang kita punya. Kalau ada orang bercita-cita, aku nanti kalau sedekah ya kalau aku sudah kaya itu. Padahal kalau di Quran itu kalau kaya bukan malah rajin bersedekah, itu malah bakhil. Bakhil, kalau kaya itu malah bakhil. Nah, itu innal di Quran itu disebut innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu serba keluh kesah.
idza masahu sarru jazua wa idza masahul khairu manu'a. Manusia itu serba keluh kesah. Manakala dia ditimpa kesusahan, maka dia putus asa. Tapi kalau mereka mendapatkan sesuatu yang enak, kaya misalnya, maka dia bakhil. Jadi jangan menunggu nanti kalau sudah kaya. Kalau sudah kaya malah bakhil itu kan. Malah bakhil. Orang kalau sudah pangkatnya tinggi, berderajatnya dianggap mulia gitu, dianggap menjadi orang penting ya, menyapa kepada orang kecil aja lalu jadi males. Padahal seharusnya kalau derajatnya tinggi, orangnya sudah dibilang hebat, terpandang, seharusnya malah murah, tapi justru malah menjauh. Nah itu, malah menjauh. Fakir saja itu lebih ditinggikan gitu. Agar tidak ada orang masuk gitu kan. Lah di situ itu. Itu memang seperti itu. Kembali kepada surat Al-Lail itu, sering dibaca oleh Pak Markus itu. Wal-laili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Lalu kemudian diteruskan inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usahamu itu bermacam-macam. Usaha kita ini bermacam-macam. Dan itu boleh. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengacara, seperti Mas Arianto itu. Ada yang jualan. Pak Wandoyo itu jualan. Nah itu membuat minuman lalu kemudian dijual. Ada yang jualan jasa, bermacam-macam, itu boleh dalam Islam itu. Tidak ada pekerjaan itu kalau menurut Islam itu yang tinggi. Itu kerjanya itu hanya bawah saja, tukang bersih-bersih. Tidak dilihat itu. Itu tidak dilihat. Kalau Islam tidak dilihat. Dilihat itu halal atau tidak halal. Mendatangkan harta halal atau tidak. Itu kalau Islam itu di situ. Karena itu tidak boleh itu. Lalu kemudian hina menghina, apa pekerjaanmu hanya seperti itu. Ya memang seperti ini, tapi halal itu. Daripada menjadi pejabat tinggi tapi dikenal selalu menyusahkan orang. Membuat peraturan lalu dilanggarnya sendiri. Tatkala berbagi-bagi dia dapatkan paling banyak. Yang lain lalu kemudian tidak dikasih, bahkan dikasih pun sedikit pun lambat. Itu tidak baik, lebih baik yang bekerja. Dalam Islam itu yang halal itu. Inna sa'yakum lasatta. Diteruskan di situ suratnya itu, ayatnya itu. Fa'amma man a'to wattaqo. Dan orang-orang yang memberikan hartanya, sebagian penghasilannya, pendapatannya untuk ketakwaan, demi takwa, bukan lalu demi untuk dipuji oleh orang. Maka lalu kemudian wa fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna, dan membenarkan
kepada apa namanya, pada pemberian Allah di kemudian hari, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Engkau akan diberikan kemudahan dalam hal yang mudah, ya Pak. Diberikan kemudahan untuk kehidupan yang mudah-mudah. Kemudahan itu akan dimudahkan oleh Allah. Jalan menuju kemudahan itu akan dimudahkan oleh Allah manakala kamu memberikan sesuatu kepada orang lain demi ketakwaan. Ya Pak, kan jelas banget itu. Jadi menjadi mudah kalau kita itu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, tentu demi ketakwaan. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan kepadanya kepada jalan kebaikan, jalan kemudahan, dimudahkan. Badannya lalu kemudian sehat, lalu kemudian anak-anaknya jadi baik, suaminya menjadi semakin sayang, istrinya, ini kan kemudahan ini. Ini Quran surat Al-Lail, Tuhan. Tapi lalu kemudian sebaliknya, wa man bakhila wastagna. Tapi kalau lalu kemudian kita itu bakhil ya, dan selalu percaya bahwa dia sendiri sudah bisa mencukupi kebutuhannya, untuk apa saya berikan? Wong saya juga sudah bisa mencukupi dirinya sendiri, merasa tidak tergantung kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan terhadap apa yang kebaikan yang akan datang. Dia merasa cukup sendiri. Maka di ayat berikutnya dikatakan fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Kalau yang tadi dimudahkan kepada jalan mudah, tapi kalau kita ini bakhil, ya, kita tidak memperhatikan orang lain, kita merasa cukup. Nah, bukan merasa cukup. Tidak dibantu tonggo, tidak dibantu teman, tidak dibantu orang lain. Aku bisa sendiri kok. Gitu kan. Dia lupa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia merasa sudah cukup. Dia bisa merasa mandiri. Hidupnya itu bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Tidak peduli kepada orang lain. Masa dijanjikan oleh Allah di sini, faya fasanu yassiruhu lil usra, akan dimudahkan oleh Allah untuk menemui jalan yang susah. Hal-hal yang susah, hal-hal yang menyusahkan itu akan dimudahkan oleh Allah. Memang kita ini sebetulnya hidup ini, kata orang tua-tua kita ini, sak dermo ya. Sak dermo nglampahi. Tapi lalu kemudian kita ini, artinya sak dermo itu Tuhan Allah itu bisa membuat kita mudah. Bisa membuat kita ini sebaliknya, susah itu sebetulnya itu bisa sebetulnya di situ itu. Itulah ibu bapak sekalian, kita diingatkan dalam kehidupan sehari-hari di surat Al-Lail tadi, bahwa kalau kita itu ingin mudah, maka mudahkanlah orang lain. Bersedekahlah, kata yang diingatkan oleh Pak Markus, ayo kita bersedekah.
Ya sedekah kalau uang punyanya 500.000 ya 500, 50.000 ya 50.000 diletakkan di situ, 100.000 tidak apa-apa. Orang itu sebetulnya pahala itu bukan besarnya kok. Pahala itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita 100 rupiah, 500 rupiah, itu sama dengan dia 5 juta. Orang memberi 5 juta itu karena kemampuannya 5 juta. Orang memberi 1 juta itu karena kemampuannya 1 juta. Pahalanya sama dengan 100 rupiah karena kemampuannya ya memang 100 rupiah itu. Yang dinilai kan bukan angkanya. Yang dinilai sesungguhnya kan yang ada di dalam hati itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bagaimana kalau 50.000, 50 rupiah aja, 100 rupiah tidak punya? Ya yang kita punya. Kalau saya misalnya mau keluar, lalu rame, lalu kemudian Mbah Wiro membantu, menolong itu kan. Itu sudah sedekah itu sebetulnya. Itu sudah sedekah yang harganya juga mahal itu. Sebab kalau misalnya tidak ditolong kemudian jadi ditubruk itu lalu kan mahal itu kan. Jadi mahal itu sebetulnya itu mahal. Pak Iwan lalu kemudian masih kerso ngusungi karpet. Udan-udan ngusungi karpet, mikuli karpet. Itu sebetulnya itu juga sedekah sebetulnya. Jadi sedekah itu bisa berupa uang gitu kan. Bisa berupa sesuatu yang memang dibutuhkan oleh kehidupan ini. Nah, manakala kita itu terbiasa, ibu dan bapak-bapak sekalian terbiasa peduli ya. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya tenaganya dengan tenaganya. Bahkan kalau tidak punya apa-apa, senyumnya saja itu kan. Senyumnya saja yang menyenangkan orang. Dengan senang maka dia sudah bisa kerja. Dia juga bisa hatinya lalu kemudian lapang. Itu sebetulnya juga sedekah. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, kita diingatkan sebetulnya oleh Al-Quran itu secara jelas sebetulnya apa yang harus kita lakukan. Dan karena melakukan seperti ini kalau tidak saling musyawarah, tentang kebaikan, tentang ketakwaan, kita ini berat. Dan pada bulan puasa ini sebetulnya pada hakikatnya itu adalah melatih diri kita itu agar kita mudah, gampang tatkala kita melakukan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik itu kalau tidak dibiasakan, tidak dilatih, satu diantaranya pada bulan puasa kayak gini, maka lalu menjadi berat. Inilah salah satu pelajaran penting gitu. Bahwa hal-hal seperti itu harus kita biasakan di bulan Ramadan. Lalu kemudian ada juga yang mengingatkan ketika Pak Markus mengatakan ini, baru lalu kemudian kita mengatakan iya. Kita sebetulnya di dalam dada kita itu sudah ngerti kok sebetulnya. Tentang hal-hal yang baik itu sudah ngerti di dada kita yang saya sebut kemarin itu iman.
Iman itu adalah amanah yu'minu imanan itu, kepercayaan Allah. Ruh yang merupakan kepercayaan Allah itu sudah build up sebetulnya. Sudah komplit di dalam dada ini, hanya lalu kemudian kita harus saling ingat, mengingatkan. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, saya ajak ingat apa yang sering dibaca oleh Pak Markus ketika menjadi imam sholat, lalu kemudian juga Mas Rofiq, Mas Haryanto, surat Al-Lail ini salah satu isinya adalah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya usaha-usaha kita itu macam-macam dan itu dibolehkan. Hanya lalu diingatkan agar kita tatkala kita ingin mudah, maka hendaknya hasilnya itu diberikan kepada, kita ingat kepada orang lain dengan dasar takwa dan juga ikhlas. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan pertimbangan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini